Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui DPR RI menjadi tuan rumah dari perhelatan MIKTA Speakers Consultation yang ke-9. Dan dalam salah satu agenda MIKTA tersebut, ada salah satu yakni Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh delegasi dari negara-negara MIKTA untuk mengunjungi kompleks Parlemen DPR RI untuk menunjukkan dan juga memperkenalkan lingkungan DPR RI, ruang rapat DPR RI, serta melakukan sesi foto bersama dengan seluruh delegasi dari MIKTA pemirsa. Dan sebagai informasi pemirsa di sini MIKTA merupakan grup dari negara-negara middle power yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan juga Australia. Sementara itu MIKTA Speaker Consultation sendiri ini merupakan forum konsultatif daripada ketua parlemen anggota MIKTA. Dan pemirsa, MIKTA kali ini berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 November 2023, yang mana pada tanggal 19 November kemarin, para delegasi tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk menghadiri acara puncak MIKTA yang berlangsung pada 20 November 2023. Terkait dengan acara pertemuan yang berlangsung pada hari Senin 20 November 2023, terdapat beberapa agenda, diantaranya adalah courtesy call oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dengan seluruh speakers negara-negara MIKTA. Dan sebelum membuka acara MIKTA ini, Ketua DPR RI mengajak seluruh delegasi untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pemirsa. Selain itu juga terdapat jamuan makan siang yang dilakukan di Hotel Kempinski dan dilanjutkan dengan sesi pertemuan yang terbagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah sesi bertema tata kelola global pemerintahan, bagaimana parlemen harus bertindak. Kemudian sesi kedua adalah membahas komitmen tentang perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah sesi bertajuk bagaimana memanfaatkan kekuatan generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Dan setelah sesi pertemuan tersebut adalah agenda yang mana Ketua DPR RI mengajak seluruh delegasi untuk mengunjungi kompleks Parlemen DPR RI pemirsa. Dan seperti yang diketahui, DPR RI sebagai tuan rumah mengusung tema Strengthening Multilateralism Addressing Intergenerational Challenges pada MIKTA Speakers Consultation tahun ini pemirsa, di mana terdapat 3 aspek prioritas selama keketuaan Indonesia dalam MIKTA ini, yaitu untuk memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan juga transformasi digital. Nantinya pemirsa, forum konsultasi MIKTA ini akan memformulasikan bagaimana parlemen negara MIKTA dapat memperkuat kerjasama antara parlemen dengan pemerintah dari masing-masing negara. Dan Ketua DPR RI Puan Maharani akan tadi juga menyebutkan terkait dengan forum ini akan membahas bagaimana perubahan dalam hubungan antar negara, ketegangan regional, serta evolusi norma-norma internasional yang dapat mempengaruhi dinamika dari geopolitik global. Selain itu pemirsa juga terdapat pembahasan mengenai bagaimana dunia dapat mempercepat pencapaian dari target Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti isu perubahan iklim hingga tantangan yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan juga pengambil kebijakan. Salah satunya adalah terkait dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan dari press conference yang tadi dilakukan oleh Dr. Honoris Causa Puan Maharani, disebutkan joint statement yang telah disepakati, yang mana masukan dari seluruh anggota MIKTA dan berisi poin-poin penting yang telah disepakati oleh negara-negara MIKTA, yakni dalam memperkuat multilateralisme untuk merespon berbagai tantangan global khususnya terkait dengan pentingnya perdamaian dan keamanan guna mewujudkan pembangunan, serta mempererat diplomasi parlemen sebagai salah satu upaya membangun rasa saling percaya di antara negara-negara pemirsa. Ketua DPR RI juga menyerukan perdamaian dan penyelesaian konflik yang saat ini terjadi seperti konflik Israel-Palestina dan juga Ukraina-Rusia. Puan mengimbau kepada seluruh negara untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza dan berharap seluruh jalur bantuan dapat segera dibuka. Terakhir juga Puan menyampaikan terkait dengan tata kelola global. Di sini MIKTA mendorong reformasi tata kelola global yang dapat mengakomodir kebutuhan middle power dan negara-negara berkembang yang harus sesuai dengan realita di abad ke-21 ini. Dan pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan terkait dengan agenda MIKTA yang ke-9 ini. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.